Desakan mundur pada Iwan Bule, konspirasi politika? PSSI tegaskan Liga 1 digelar 7 November 2022. Luis Mia pulang kampung dan cari pemain asing. Serta kemungkinan perubahan format kompetisi. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. PSSI, induk sepak bola utama di Indonesia ini tengah jadi sorotan usai tim TGIVF meminta agar PSSI lakukan KLB atau Kongres Luar Biasa dan meminta ketua umum dan jajarannya mundur usai tragedi Kanjuruhan. Namun PSSI berkilah tak ada dasar untuk PSSI lakukan KLB karena dianggap tak ada unsur penting kenapa PSSI harus lakukan KLB dan menganggap pemerintah tak bisa mengintervensi PSSI karena PSSI bukanlah tunduk pada pemerintah tapi pada FIFA. Kecuali para klub yang meminta adanya KLB barulah bisa dilakukan. Sebenarnya jika bicara soal PSSI, siapapun ketuanya ya akan sama aja. Dari pertama kali dibentuk tahun 1930 hingga saat ini, PSSI ya udah kayak gitu. Apalagi beberapa dekade belakangan ini, PSSI seolah berpihak pada satu atau dua klub saja. Dan uniknya, klub-klub yang dibela PSSI ini adalah klub baru yang bukanlah ibu atau bapak dari PSSI itu sendiri, seperti Bali United, Arema, dan lain-lain yang notabene tim-tim baru yang berlimpah uang. Jika PSSI berpihak pada Persija, oke lah, nggak apa-apa. Karena Persija ini kan salah satu emak dari PSSI. Ya, seperti kita ketahui ya, PSSI tak akan lahir jika 7 klub ini tak bersatu membentuk PSSI. 7 klub ini adalah Persib Bandung yang saat itu masih bernama BIVB, Persija Jakarta yang saat itu masih bernama VIJ, PSIM Jogja yang saat itu masih bernama PSM Mataram, Persis Solo yang saat itu masih bernama VVB, PSM Madiun yang saat itu masih bernama MVB, PPSM Magelang yang saat itu masih bernama IVBM, dan Persebaya Surabaya yang saat itu masih bernama SIVB. Tapi kita lihat dari 7 ibu PSSI ini hanya Persib, Persebaya, Persija, dan Persis Solo saja yang ada di Liga 1. Itu pun mungkin hanya Persija saja yang diperhatikan oleh PSSI. Sementara 3 ibu PSSI lainnya seperti PPSM Magelang, PSM Madiun, dan PSIM Jogja justru terseok-seok di Liga Amatir. Kenapa kami bilang PSSI ini seperti kacang lupa kulitnya? Ya karena jelas dalam beberapa dekade belakangan ini justru tim-tim siluman yang diperhatikan atau diprioritaskan oleh PSSI. Seperti Bali United. Siapa Bali United? Asal usulnya aja nggak jelas. Lalu Arema FC, asal usulnya aja nggak jelas karena masih kisruh dualisme. Dan Bayangkara FC, ini pun sama, asal usulnya nggak jelas. Tapi karena klub-klub siluman ini royal sama PSSI, akhirnya diprioritaskan deh oleh PSSI. Nah, apalagi setelah terjadinya kasus Kanjuruhan, PSSI kembali disorot mulai dari isu kerjasama dengan pihak sponsor dan juga isu politik. Ya, isu politik itu adalah, ingat, ini masih isu loh ya, bukan kami yang bikin lah, tapi isu ini berkembang saat ini di media massa. Isu apaan sih itu?
Ya, isu politik itu adalah rencana PSSI yang mengatur juara Liga 1 tiap musimnya sedikit kacau. Karena ada isu jika juara tiap musimnya itu sudah ditentukan. Seperti musim lalu juaranya Bali United dan musim ini harusnya Arema yang jadi juara. Tapi ternyata dalam perjalanannya Arema justru terseok-seok nih. Lalu apa hubungannya dengan Iwan Bule? Ada isu yang beredar jika Iwan Bule ini diminta prioritaskan Arema musim ini. Namun karena PSSI punya hutang pada Bali United, makanya PSSI lebih condong pada Bali United. Dan ini dalam tanda kutip ya, tidak disukai oleh Arema. Nah, makanya terjadilah sebuah konspirasi untuk membuat sebuah tragedi yang nantinya akan menyudutkan PSSI khususnya Iwan Bule, dan mau tak mau Iwan Bule mundur. Lalu apa untungnya jika Iwan Bule mundur ya? Jika Iwan Bule mundur, otomatis yang jadi ketua umum PSSI adalah sang wakil. Dan siapa wakil ketua umum PSSI sekarang? Dia adalah Iwan Budianto. Dan seperti kita ketahui, Iwan Budianto adalah CEO Arema FC. Nah, jika Iwan Budianto naik jabatan jadi ketua umum PSSI, otomatis rencana awal PSSI akan kembali ke jalurnya. Hal ini pun sempat disindir oleh penasihat Kapolri dalam sebuah sesi wawancara bersama TV One. Nah, gimana menurut kalian? Apakah tragedi Kanjuruhan ini udah disetting demi politik atau tidak? Entahlah. Kami pun tak mau ikut campur ya urusan ini. Bagi kami, masalah ini yang penting segera selesai dan sepak bola kembali normal. Nah, masalah kongres luar biasa yang diminta tim TGIPF, pihak Persib Bandung kabarnya setuju jika harus gelar KLB secepatnya. Ini demi liga yang secepatnya harus digelar. Menurut Komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar, jika klub tak segera lakukan KLB dan tak ada perubahan di tubuh PSSI, dirinya khawatir pemerintah akan mendesak FIFA agar tak mengizinkan liga digelar atau pemerintah tak berikan izin liga digelar. Mungkin nanti ada pertemuan, kita harus cepat juga, misalnya PT LIB atau PSSI cepat kumpulkan klub ya. Kalau nggak kayak gitu mau sampai kapan liga begini terus? Dan kalau ada yang mau ajukan KLB, tentu harus tahu gimana aturannya. Ya tanya dulu sama klub setuju apa enggak. Kan minimal 60% klub ya harus setuju baru bisa KLB. Kalau Persib sendiri sih setuju aja ya, ujar Umum Muhtar. Keinginan Persib untuk segera lakukan KLB ini karena Persib tak mau liga ditunda terus, apalagi jadwal sudah mepet dan liga harus segera usai. Apalagi Persib akan lakoni beberapa pertandingan besar seperti trofeo dengan Borussia Dortmund pada November mendatang, karena bisa saja jika pemerintah tak berikan izin adanya gelaran sepak bola, agenda ini pun akan batal. Nah, saat ini pelatih Persib Luis Milla kabarnya akan pulang kampung ke Spanyol selama 2 bulan. Di sana Luis Milla selain ingin mencari para pemain asing yang kemungkinan bisa diambil oleh Luis Milla pun kabarnya ingin menambah racikan atau strategi untuk Persib dengan berguru pada klub-klub di Spanyol. Dan tentu saja melobi salah satu tim dari Spanyol untuk mau uji tanding dengan Persib. Ya, Persib kabarnya selain akan adakan trofeo dengan Borussia Dortmund dan Persebaya, Persib pun berencana datangkan salah satu klub asal Spanyol untuk uji tanding. Dan kabarnya klub tersebut adalah Valencia. Namun rencana Persib ini bisa berantakan jika pemerintah tak keluarkan izin keramaian karena PSSI tak lakukan KLB. Nah, soal pemain asing yang kabarnya akan diincar oleh Luis Milla di Spanyol, kita akan bahas di video selanjutnya. Karena saya juga harus cari tahu dulu kemana Luis Milla ini selama di Spanyol dan dengan siapa saja dia bertemu. Tapi yang pasti para pemain asing yang akan dibawa Luis Milla ini tentunya tak akan main ya musim ini. Tapi kemungkinan hanya akan main di tahun 2023 saat Persib main di AFC yang memiliki regulasi 5+1 pemain asing. Meskipun pemerintah belum memberikan izin kompetisi boleh digelar lagi dan harus adakan kongres luar biasa, namun kabarnya PSSI akan tetap jalankan liga bulan November ini. Bahkan kabarnya tanggal 7 November ini liga sudah akan dijalankan.
yakni menggelar 3 pertandingan tunda antara Persib versus Persija, Bayangkara versus PSIS, dan PSM versus Barito. 3 pertandingan ini kabarnya akan digelar pada tanggal 7, 8, dan 9 November, tapi tanpa dihadiri penonton. Sementara pekan ke-12 kabarnya akan digelar 25 November 2022. Hal ini diungkapkan salah seorang esko PSSI yang juga bos PSS Semarang, Yoyo Sukawi. Tanggal 7 November itu mulai kick off uji coba pertandingan dengan pertandingan yang ditunda dulu. Ada Persib versus Persija, Bayangkara FC lawan PSIS, dan juga PSM lawan Barito. Tapi 3 pertandingan ini nggak ada penonton. Barulah tanggal 25 atau 26 targetnya ya, liga digelar full dengan penonton. Tapi itu pun dipilih dulu tempat yang mana yang paling siap dengan penonton. Misalnya Solo yang paling siap, ya Solo dulu yang digelar pertandingan dengan penonton. Kalau lancar dan sukses, barulah pertandingan lain dihadiri penonton semuanya. Saat ini PSSI terus upayakan hal ini, ujar Yoyo Sukawi. Tapi benarkah ucapan bos PSIS ini? Pasalnya baik di situs PSSI maupun di situs PT LIB tak ada jadwal baru dan pemerintah pun belum memberikan izin. Lah terus gimana ini? Kan liga nggak bisa jalan kalau pemerintah khususnya Kemenpora dan Polri tak berikan izin. Apakah artinya PSSI mau lepas dari pemerintah nih? Tapi ya semoga aja apa yang dikatakan Yoyo Sukawi soal liga jalan tanggal 7 November ini benar ya. Dan semoga aja nggak ada kisruh dengan pemerintah. Nah, jika liga dilanjutkan tanggal 7 November, apakah cukup waktunya? Pasalnya liga harus berakhir 21 April 2023 loh. Menurut CEO PSS Sleman Andi Wardana Putra, jika sistem home away apalagi FIFA mintanya pertandingan hanya digelar Sabtu dan Minggu, jelas ini tak akan cukup. Menurut Andi, solusinya adalah rubah sistem seperti musim lalu, hanya di 1 atau 2 tempat saja, dan tentukan hanya tempat yang mana yang aman yang paling cocok. Andi mengatakan jika sesuai regulasi FIFA harusnya dan haruslah ya dicari tempat dengan stadion yang berstandar FIFA. Kalau digelarnya dengan format yang sama, saya pikir tak akan cukup. Apalagi FIFA kan mintanya digelar cuma Sabtu dan Minggu. Ya otomatis harus pakai sistem musim lalu. Tapi harus dicari tempat yang benar-benar pas soal keamanan dan regulasinya dan juga stadionnya. Seperti di Bandung ya, karena stadionnya cukup layak dan standar FIFA, ujar Andi Wardana Putra. Jika liga dilanjutkan dengan sistem seperti musim lalu, sebenarnya ada 3 tempat yang layak jadi tuan rumah, yakni Jawa Barat dan Jakarta, Kalimantan dan Jawa Tengah. Pasalnya di Jawa Barat dan Jakarta terdapat banyak stadion yang bertaraf internasional seperti GBLA, JIS, GBK, Pakansari, Patriot, dan Sijalak Harupat. Sementara di Kalimantan ada Stadion Batakan, Stadion Palaran, dan Aji Imbut. Sementara di Jawa Tengah ada Stadion Manahan, Jatidiri, dan Citarum. Gimana nih menurut kalian? Oke, segitu dulu ya pembahasan kita di video kali ini. Jangan kemana-mana ya, karena di video selanjutnya kita akan bahas bursa transfer. Karena klub-klub udah mulai datangkan pemain baru loh. Ada siapa aja ya? Nantikan di episode selanjutnya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.